Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, kita akan lanjut materi ketiga untuk video keempat hari ini yang dengan materi subsetting data dan agregasi data. Nah, untuk efisienkan waktu, kita lanjut dengan membuka RStudionya masing-masing. Baiklah, kita lanjut untuk materi hari ini itu subsetting data. Nah, untuk subsetting data yang kita olah pada hari ini sama, yaitu data retail. Kita masukkan perintahnya untuk mengetahui jumlah kolom dari data retail itu pakai encall, Control Enter. Oke, berarti ada 15 kolom. Nah, misal kita mau subset kolom ketiga sampai kelima. Saya tuliskan contoh subset kolom ketiga sampai kelima. Control Alt I, kemudian kita kasih nama subset 1, Alt kurang, kita pakai data retail, kemudian kurung siku, karena kita maunya kan perintah untuk subset itu baris koma kolom, barisnya kita ambil semua, kolomnya kita batasi 3 sampai 5. Karena kan baris koma kolom, barisnya kan ada 9 ribuan, kolomnya kita ambil kolom ketiga sampai 5 saja. Kemudian supaya tidak lama merunning, kita ambil 6 baris pertama saja dengan menggunakan fungsi head dari data subset 1. Ctrl Shift Enter. Oke, yang tadinya dia ada 15 kolom, tapi yang kita ambil cuma kolom ketiga sampai kolom kelima. Berarti ada kolom ketiga, 4, 5. Berarti kolomnya cuma order date, ship date, sama ship model. Sebenarnya ini barisnya banyak ya, sampai 9.000, cuma nanti lama merunning, jadi kita tampilkan 6 baris pertama saja dengan menggunakan fungsi head. Oke, kita sebenarnya banyak cara. Bisa juga kita subset kolom itu dengan menyebutkan nama kolomnya apa. Misal Ctrl Alt I untuk buat cang baru. Kemudian bisa menuliskan subset 1 Alt kurang, kemudian data retail, kurung siku, barisnya kita ambil semua, koma, baris koma kolom, kolomnya kita mau batasi kolom apa saja yang mau kita ambil. Nah, di sini bisa ditulis kolom apa, order date misalnya.
order date, kolom order date, shift mode, koma, shift date, cuma kalau kita menuliskan nama kolomnya, hati-hati tentang huruf besar, huruf kecilnya. Kemudian kita coba panggil 6 baris pertama dengan fungsi head subset 1. Ctrl Shift Enter. Oke, sama seperti yang di atas. Cuma lebih repot karena perhatikan ketika kita menulis nama kolomnya, perhatikan dengan detail huruf besar kecilnya. Nah, kita lanjut. Contoh untuk remove kolom 1 dan 2. Misal kita mau remove kolom 1 dan 2, itu kita bisa pakai Ctrl Alt I. Tadi subset 1 kita coba namakan dia subset 2. Subset 2, kemudian retail, buka kurung. Nah, yang kita mau hilangkan baris atau kolom. Ketika dia kolom, berarti barisnya tetap baris, koma. Oke, karena barisnya tidak diapa-apakan, berarti langsung koma. Kemudian kolom yang mau dihilangkan itu kurang, baru C dalam kurung. Dia kolom keberapa? Misal kolom ke-1 dan 2. Supaya tidak lama merunning, kita pakai fungsi head. Fungsi head untuk subset 2. Ctrl Shift Enter. Oke, tadi kolom pertama itu 1, 2, 3. Ini langsung kolom ketiga order date ya. Kemudian sama juga tadi ketika kita mau subset bisa pakai nama kolom. Kalau kan tadi kolom, sekarang kalau baris. Kita coba contoh subset baris dari 10 sampai 100. Kita coba subset barisnya yang dari 10 sampai 100. Ctrl Alt I, terus kita buat namanya subset 3, Alt kurang, data retail, kurung siku. Kan dia rumusnya baris koma kolom. Nah, tadi kan barisnya waktu di kolom tadi barisnya semuanya kita ambil, tidak ada yang kita remove, makanya langsung koma. Terus kolom apa yang mau di remove? Nah, sama dengan yang ini, karena barisnya kita mau baris 10 sampai 100,
kemudian koma, baris, koma, kolom. Kolomnya tidak ada Ji yang mau dihilangkan. Nggak ada, tetap. Nah, makanya kita koma, tutup kurung. Baris. Jadi kita subset, Ctrl Enter. Kemudian untuk cek itu bisa kita buat cang baru, kemudian kita cek barisnya, jumlah baris dari subset 3. Ctrl Enter. Oke. Berarti ada 91 karena yang diambil hanya baris ke-10 sampai baris ke-100. Jadi total barisnya hanya 91. Sekarang kita mulai latihan saja untuk contoh-contoh soal. Latihan pertama itu subset data retail. Untuk profitnya lebih dari 2.000 dan dari segmen corporate. Kita buat cang baru. Sebenarnya di sini untuk ambil nama kolom dari data itu bisa pakai fungsi callName. Callnames. Oke, callnames dari data retail. Ctrl Enter. Oke. Ini adalah nama-nama kolom yang ada, kan ada 15 kolom. Ini adalah nama-nama kolom yang ada. Kemudian di sini kita mau mengetahui apa saja isi dari subset data retail untuk profitnya lebih dari 2.000 dan dari segmen corporate. Nah, kita mau tahu di segmen ini ada apa saja. Untuk mengetahui isi dari segmen itu, karena segmen tadi belum kita ubah, berarti dia masih tipe data vektor, dia belum karakter. Ctrl Alt I, karena dia masih vektor, kita pakai fungsi levels untuk mengetahui apa saja yang ada di segmen. Ctrl Enter. Sorry, ada dalam kurung. Ctrl Enter. Oh, maaf. Dia tidak membaca apa itu segmen. Segmen itu dari data retail. Dolar. Ctrl Enter. Levels dari retail. Oh maaf, S-nya S besar. Ctrl Enter. Dari data retail, segmennya nggak pakai S. Ctrl Enter. Oke, di dalam segmen ini ada consumer, corporate, sama home office. Nah, yang ditanyakan dia mau hanya segmen corporate yang punya profit lebih dari 2.000. Nah, kalau begitu
kita subset dua hal. Pertama tentang profitnya, yang kedua tentang segmennya apa kita batasi. Jadi kita buat yang baru Ctrl Alt I, kemudian dari data retail kita mau ambil dari data retail dolar, kita mau profitnya lebih besar. Tadi kita mau profitnya lebih besar dari 2000 dan retail dolar, dan kita mau dia dari segmen, corporate. Corporate tulisannya C besar, corporate. Oke. Ctrl Enter. Oke, ada yang salah ya. Retail, data retail dollar profit lebih besar dari 2000 dan retail segmen sama dengan corporate. Oke, kita cek. Oh, di data frame. Errornya dibilang data frame retail profit lebih dari selection. Oh, tidak ada kolom corporate. Tunggu. Ini Ctrl Enter. Baik. Di sini data retail, dari data retail subset 3. Oke, data retailnya tidak di corporate. Oh, koma. Ya, betul. Tadi kita tidak menuliskan koma pada subset. Tadi kita tidak menuliskan koma, karena kan kalau subset tadi ingat syaratnya baris koma kolom. Di baris itu kita mau batasi yang profitnya lebih dari 2000, di segmen kita mau batasi yang corporate saja. Kita tadi lupa menuliskan koma, makanya error. Ctrl Enter. Ini sudah bisa ya. Berarti yang pertanyaannya tadi, subset data retail untuk profitnya lebih dari 2000 dan dari segmen corporate. Segmennya corporate semua. Ini terdapat 4 baris. Berarti jawabannya ada 4. Segmennya dia mau corporate dan profit.
Profitnya lebih dari 2.000. Kita cek profitnya di sini. Profitnya yang lebih dari 2.000 itu hanya ada 4. Baiklah, sekarang sebenarnya di sini memang harus banyak latihan. Kita coba latihan 2. Contoh kasusnya itu ada berapa transaksi dari data retail yang memberikan profit lebih dari 4.000. Lebih dari 4.000 atau kurang dari 4.000. Kurang dari 4.000. Ctrl Alt I. Kita misalkan namanya latihan 2. Alt kurang. Kita ambil data retail kurung siku, kita batasi data retail dolar profit. Profitnya lebih besar dari 4.000 atau data retail dolar profit kurang dari 4.000. Kita hanya cek ada berapa baris dari objek tersebut. Ctrl Shift Enter. Oke, berarti ada 6 transaksi yang memberikan profit lebih dari 4.000 atau kurang dari 4.000. Oke, itu tadi tentang subset. Kita lanjut materinya tentang agregat atau data transformasi. Transformation atau Oke. Di data transformasi ini atau agregat ada beberapa, kita akan mempelajari tentang tabel dan fungsi agregat. Nah, pertama fungsi tabel. Tabel ini untuk memperoleh frekuensi atau count dari variabel kategori. Misal kita buat yang baru Ctrl Alt I. Kita pakai fungsi tabel. Kita mau tahu retail dolar dari shift mode. Ctrl Enter. Nah, ternyata isinya shift mode itu ada first class, someday, second class, sama standard class. Nah,
dari 9.994 ada 1.538 yang menggunakan first class, 543 Sunday, 1.945 second class, dan 5.968 menggunakan standard class. Berarti dari pilihan shift mode yang ada, paling banyak menggunakan standard class. Itu untuk fungsi tabel tadi ini. Untuk pertanyaan bisnis dari segmen corporate yang menggunakan tipe pengiriman standar kelas. Ada berapa? Atau kita tulis di sini. Dari segmen corporate yang menggunakan tipe pengiriman standar kelas ada berapa? Ctrl Alt I untuk buat yang baru, kita pakai fungsi table dari data retail dollar shift mode, kemudian data retail dollar dia mau segmennya corporate, kita cek retail segmen, Ctrl Enter. Nah, di sini kelihatan pertanyaannya dia mau standar kelas, yang menggunakan standar kelas untuk corporate. Berarti ada 1.812. Kita beralih ke pertanyaan bisnis berikutnya. Ada perusahaan retail. Ini didominasi oleh pelanggan dari segmen apa? Perusahaan retail ini didominasi oleh pelanggan dari segmen apa? Oke, tadi sudah terjawab ya. Segmen. Sorry. Yang tadi ternyata shift mode. Berarti ayo kita sama-sama cari Ctrl Alt I, fungsi tabel dari data retail. Dari data retail dollar dia mau segmen. Ctrl Enter. Oke, yang paling banyak berarti consumer, karena dia totalnya 5.019. Consumer 5.091. Oke, sebenarnya yang tabel ini harus banyak latihan. Latihan berikutnya tentang tabel, berapa banyak transaksi, yang profitnya lebih dari 200 dan diantar
menggunakan first class. Control Alt I untuk buat yang baru, kita bisa pakai fungsi table. Fungsi table di mana retail dollar tadi dia mau profit, berarti profit dia retail dollar profit. Profitnya dia kasih syarat lebih dari 200. Kemudian dia mau profitnya 200 dan. Oke, kita pakai dan diantar menggunakan first class. Oke, berarti dan retail dollar. Tadi yang first class yang ini nih itu shift mode dia. Shift mode atau segmen? Oh, kalau segmen itu consumer, ini segmen, ini shift mode, berarti shift mode. Dia mau shift modenya pakai yang first class. Tulisannya first class. First class. Control Shift Control Enter. Oke, yang diantarkan menggunakan first class itu ada 64. Sebenarnya banyak cara. Control Alt I. Bisa juga dengan mengecek jumlah tabel, jumlah barisnya dari data retail. Dia mau subset retail profit detail profit lebih dari 200 dan retail dollar shift modenya pakai first class. Ingat komanya karena dia subset. Control Shift Control Enter. Oke, sama ya, 64. Karena yang dia hitung adalah barisnya yang menggunakan. Ya, profitnya lebih dari 12. Tipenya menggunakan first class. Oke, kita masuk ke materi berikutnya. Tabel, nanti silakan banyak-banyak latihan untuk lebih paham. Materi berikutnya adalah tentang agregat. Fungsi agregat. Nah, agregat itu argumen, ada rumusnya sendiri. Agregat itu formula sama dengan apa, koma, datanya apa, kemudian fungsinya apa.
Oke. Sedangkan yang untuk mengisi formula itu variabel numeriknya duluan, kemudian variabel kategori. Kategorinya apa? Oke, untuk lebih mudah, baiknya kita langsung masuk ke contoh soal. Oke, kalau formulanya sudah jelas, masukkan variabel numeriknya apa dulu, kemudian variabel kategori data, misal datanya data apa, data retail misalnya, kemudian untuk fund-nya, untuk fund itu ada 4, bisa diisi jumlah dengan fungsi sum, min untuk rata-rata, minimal, dan maksimal. Fungsi fund bisa diisi keempat ini. Kita masuk ke latihan. Kalau ada pertanyaan, berapa rata-rata sales, rata penjualan untuk tiap segmen, dan kategori. Misal, yang ditanyakan rata-rata penjualan tiap segmen dan kategori. Kita buat yang dulu Ctrl Alt I, kemudian kita pakai fungsi agregat, kita namakan saja agregat 1. Terserah nanti namanya apa. Misal saya namakan dia agregat 1, alt kurang, kita masukkan fungsi agregat. Rumusnya tadi formula itu sama dengan, formulanya apa? Yang numerik dulu, sales, penjualan. Di situ ada sales, segmen, dan kategori. Nah, silakan dicek dulu sales itu apakah dia tipenya numerik atau kategori. Terus cek segmen apakah dia numerik atau kategori jelas kategori. Tadi kan segmen sudah kita cek, segmen itu consumer, corporate, home office, berarti dia masuknya kategori. Ini kategori, ini juga kategori. Sales, kita cek datanya, sales itu berupa angka. Penjualannya, ada berapa penjualan. Berarti dia data numerik. Berarti formulanya itu harus yang penjualan dulu, karena di sini rumusnya variabel numerik dulu, kemudian baru variabel kategori. Variabel kategori itu ada 2, segmen, ini segmennya pakai S atau tidak? Tidak. Segmen tambah kategori. Segmen tambah kategori, kemudian masukkan datanya, data retail, kemudian fungsinya berapa rata-rata. Berarti fungsinya adalah min. Ctrl Enter. Sepertinya ada salah input data. Oke, kata fund-nya dia tidak kenal. Double ternyata agregat. Ini bisa dimunculkan agregat 1 untuk apa? Ctrl Enter.
Oke, ini. Untuk segmen consumer, kategori furniture, itu rata-rata penjualannya sekian, dan seterusnya. Nah, kita latihan yang kedua, misal ditanyakan berapakah rata-rata sales dan berapakah rata-rata penjualan, sales dan profit untuk tiap segmen dan kategori. Saya tuliskan berapa rata-rata sales dan profit untuk tiap segmen dan kategori. Kalau ada pertanyaan bisnis seperti ini, kita bisa pakai fungsi agregat. Ctrl Alt I, kita buat yang baru, misal kita namakan dia agregat 2, Alt kurang agregat, terus formulanya oke. Formula dia harus numerik. Numerik itu tadi sell dan profit. Berarti kita tuliskan sell tambah profit. Profit karena dia numerik, kita pakai si bind untuk menggabungkan. Untuk menggabungkan kita pakai si bind, kemudian data segmen kategori, segmen kategori, terus datanya data retail, kemudian fungsinya fungsi rata-rata, berarti mer agregat 2, Ctrl Shift Enter. Fun. Salah tulis lagi, F-nya double. Ctrl Shift Enter. Oke, ini rata-rata penjualan dan ini rata-rata keuntungan untuk setiap segmen dan kategori. Sebenarnya masih ada latihan lagi, tapi bisa dikerjakan sendiri nanti. Saya tuliskan saja soalnya, maksimum quantity dan profit tiap kategori dan segmennya. Silakan dikerjakan sendiri nanti. Untuk hari ini kita buat ringkasan in class 3. Hari ini kita belajar apa saja? Pertama, subsetting data, DR. Subset data ini datanya apa, kemudian kurung siku, indeks baris dulu, indeks row, koma indeks kolomnya berapa, kemudian tutup kurung siku. Hari ini kita belajar apa lagi selain subset data? Itu rumusnya data, kurung siku, baris koma kolom,
hari ini kita belajar juga tentang fungsi tabel. Fungsi tabel. Untuk menghitung, fungsi tabel itu untuk menghitung kombinasi variabel kategorikal. Kemudian kita belajar apa lagi hari ini? Kita belajar tentang agregasi data. Menggunakan fungsi agregat. Si data di R. Menggunakan fungsi agregat. Rumusnya apa? Itu agregat dalam kurung formulanya apa? Formula sama dengan formulanya apa? Datanya apa? Data sama dengan kemudian fungsinya apa? Untuk formula perlu diingat, untuk formula itu harus variabel kategori dulu. Kategorinya dulu, baru variabel kategori. Numerik, maaf. Harus numerik dulu baru kategori. Numerik dulu baru kategori. Kemudian yang penting di formula juga, apabila variabel numeriknya lebih dari 1, kita pakai fungsi cbind. Numerik 1, numerik 2. Karena dia termasuk data frame. Baru pakai kategori 1, kategori 2. Kategori 2. Nah, ini apabila jumlah variabel numerik dan kategoriknya lebih dari 1. Lebih dari 1. Oke, saya rasa itu saja untuk video keempat kali ini. Saya rasa cukup untuk video 4 hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Untuk 3 video yang sudah diposting di Classroom, itu semua pemrograman dasar di R untuk data science. Nah, untuk materi besok, itu praktikal statistik, bagaimana rumus-rumus yang tadi itu kita gunakan untuk membuat keputusan bisnis apa. Nah, sampai ketemu besok. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.